yang sudah melaksanakan tugasnya. Sebelum kita lanjut mulai pelajaran, hari ini tadi pagi sebelum kau pergi ke sekolah, sudah sarapan belum? Sudah. Sudah? Sudah. Mantap kalau kayak gitu. Berarti udah siap untuk belajar kan? Sudah. Oke. Siapkan dulu ketua kelas. Happy. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Ibu absen dulu ya nak sebelum kita mulai. Satu-satu ibu absen. Tapi tadi ada yang sudah mengirimkan kabar katanya si Teguh sakit. Teguh, udah berapa hari si Teguh tuh sakit? 3, Bu. 3 hari? Iya, Bu. Nggak pergi kau nengok. Udah 3 hari, jangan-jangan opname dia. Iya kan? Makanya pikir apa tengok Akil. Bawakan jeruk sama dia. Biar sehat dia, cepat masuk sekolah. Oke? Abel. Sakit? Sakit atau izin? Hah? Izin. Kemana dia? Adel? Ya, namanya kabar orang. Pastilah sama itu izin. Kalau izin ya, kalau sakit nggak mungkin juga sama-sama orang itu sakitnya, walaupun kembar. Oke, Anissa. Izin. Banyak kali yang izin ini. Bastian. Bastian. Citra. Ada nggak suratnya ini? Cuman si Teguh yang tadi mau WA saya. Ada tidak? Si Citra ini ada. Clara. Krisnoel. Dava. Dinda. Gilang. Hafiz. Absen. Sakit. Happy. Iyas. Absen. Mungkin karena hari Sabtu ya. Ya. Persiapan malam minggu kali orang itu ya. Iya kan? Iyalah. Malunya saya itu. Pernah muda juga kok. Iren. Kevin. Absen. Lady. Akil. Randy. Mulia. Putri Mutiara. Restu. Absen juga. Rizky. Sonia. Revan. Si Stefani. Tiara. Timothy. Sena udah keluar ya. Yohan. Alfiansa. Hendro. Absen juga. Absen. Kok depannya yang bilang sakit? Noel. Zahra. Oke. Kita lanjut. Sebelumnya apa pelajaran kita yang kemarin? Masih ingat kau tentang apa? Tentang pencernaan. Tapi apa yang kita bahas kemarin? Nutrisi. Bahas lagi Luna. Minggu yang lalu kita bahas tentang nutrisi. Apa-apa yang termasuk ke dalam nutrisi yang wajib? Paling tidak kau konsumsi setiap harinya. Apa? Karbohidrat. Terus lemak, vitamin, mineral, air.
kita kali ini adalah tentang fungsi daripada organ-organ sistem pencernaan makanan. Sebelum kita mulai, coba kau perhatikan kamu perhatikan materi yang mau nanti kita bahas. Kedengaran? Sambilan dibuka bukumu itu, dibuka. Buku IPA materi tentang sistem pencernaan makanan. Ini yang kemarin juga udah kita bahas ya, tentang proses pencernaan makanan yang terjadi secara apa ini? Secara apa? Secara mekanik dan kimiawi. Secara mekaniknya itu terjadi dengan bantuan apa tadi? Fungsi daripada gigi lidah, ya kan? Dan kelenjar serta enzim itu terjadi secara kimiawi, ya kan, secara kimiawi. Oke, sebelum lagi kita lanjut lebih dalam lagi, masih ingatkah kamu tentang lagu yang kemarin kita nyanyikan? Masih? Boleh kita nyanyikan kembali? Silakan berdiri. Ya, ini tentang nutrisi ya, masih tentang nutrisi. 1, 2, 3, yuk. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku
Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan orale selalu siap sedia. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan bahas tentang organnya. Organ daripada sistem pencernaan makanan. Tahu nak, apa tujuan kamu mempelajari ini? Apa tujuanmu mempelajarinya? Ayo, ayo. Ayo, Happy. Apa tujuannya Happy? Sebutkan aja apa tujuannya. Supaya kita tahu Tentang organ pencernaan makanan. Bagaimana prosesnya? Apa-apa saja yang terjadi dalam organ tersebut supaya makananmu itu bisa kau olah di dalam tubuhmu. Jadi tujuan kita mempelajari tentang sistem organ pencernaan makanan ini adalah untuk mengidentifikasi organ-organ dan menjelaskan bagaimana dengan fungsinya. Coba ini kamu lihat lagi ada apa ibu ini? Apa namanya ya? PPT ibu ini. Organ pencernaan makanan pada manusia. Kalau tadi kita sudah bahas tentang yang gigi, lidah, kelenjar ludah itu adalah organ pendukungnya, ya kan? Sementara kalau dia organ utamanya, ini bisa kamu lihat. Nampak? Mulai dari mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dilihat bagiannya ini nanti anak, yang dimana ditunjukkan mulut sampai ke rektum. Nanti ada tugasmu untuk kau diskusikan beserta fungsi-fungsinya nanti. Kemudian apa terjadi di dalam mulut? Ini kita tadi sudah bahas. Kemudian bagaimana proses terjadi di kerongkongan? Perhatikan, setelah makananmu itu masuk ke mulut, kemudian di mulut itu akan didorong dia makanan itu melalui gerakan peristaltik, ya, melalui gerakan peristaltik masuk ke lambung. Ya, itu di kerongkongan tadi didorong makanannya, kemudian masuk ke lambung dengan adanya gerakan peristaltik. Di lambung, makananmu itu akan bercampur dengan asam lambung. Nampak di belakang? Nampak? Di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dan zat enzim pepsin. Jadi enzim pepsin inilah yang membantu proses pH yang ada di dalam tubuh, terutama di lambungmu, karena dia pH daripada enzim pepsin ini sekitar 1,5 sampai 2. Kalau kadar 1,5 pH sampai 2 berarti itu dalam keadaan asamkah, basahkah, atau netral? Apa? Netral itu pH-nya 7 loh. Kalau basah dia di atas 7. Berarti ini tadi apa? Di bawah 7 kan? Berarti dia dalam keadaan asam. Makanya selalu dibilang asam lambung karena ada enzim yang
penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Dari usus halus makanan masuk ke usus besar. Di usus besar terjadilah proses sisa-sisa makanan yang tidak masuk, yang tidak bisa dicerna, larinya ke usus besar, kemudian diserap lagi di situ dengan bantuan air dan mineral. Kemudian ada sisa yang tidak bisa dibentuk, yang tidak bisa lagi diolah berupa sampah. Dalam hal ini disebut apa namanya? Feses. Kau tahu apa itu feses? Sama dengan tai. Jadi kalau misalkan makananmu sudah berproses dia di sini, tinggal proses metabolisme terakhirnya. Makanya feses itu dikeluarkan dalam bentuk yang padat melalui anus. Rektum itu salurannya, ya. Paham kan, Nak? Paham? Bagaimana yang dimaksud dengan gerakan peristaltik tadi? Di mana terjadinya? Tadi sudah kita bahas, ya kan? Sudah kita tampilkan dan kamu sudah mengamatinya. Nah, untuk itu Ibu minta kamu duduk seperti kelompok yang udah ada ini, atau kita susun lagi kelompoknya. Ini aja ya. Ya, ini aja. Ini ada Ibu buat LKPD-mu tentang organ pencernaan manusia. Nih ya. Nanti kamu kerja di dalam kelompok, isi bagian-bagian yang bertanda, ya, beserta fungsinya. Sudah? Beserta fungsinya. Kerjakan, Ibu kasih waktu kamu 10 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti presentasikan ke depan. Paham kan? Ada yang mau kau tanyakan? Gak ada? Paham kan tugasnya kan? Oke, ini satu kelompok satu. Langsung aja di sini ya. Langsung aja di sini. Tambahkan juga di situ ada tugasnya gini. Pernah nggak orang tuamu membilangkan, ayo kalau makan itu jangan bersuara? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah kamu dilarang bagaimana makan itu? Enggak. Pernah dilarang nggak seperti itu sama orang tua? Pernah? Tentunya punya alasan kan? Ada alasannya. Nah, jadi ketika kau makan tidak boleh bersuara, itu tadi prosesnya terjadi di mana? Dari mulut ke kerongkongan. Di kerongkongan itu tadi ada yang namanya percabangan, ya, ada percabangan. Nah, satu itu larinya ke tadi apa bilang? Pernapasan, patensial. Lari ke pernapasan. Satu lagi larinya ke lambung. Lambung itu apa? Pencernaan, ya kan? Nah, jadi ketika kamu dilarang makan sambil berbicara, ada maksudnya. Jelaskan itu juga nanti di situ. Oke? Tambahkan di dalam tugasmu itu. Diskusikan sama teman kelompokmu. Kenapa makan di belakang? Di belakangnya. Tuliskan. Kenapa kita dilarang makan sambil berbicara? Tulis, Rizky. Kenapa kita dilarang makan sambil berbicara? Itu yang kedua. Masing-masing argumenmu nanti ya. Mana tadi? Kenapa kita dilarang makan sambil berbicara? Oke? Hanya 2 saja tugasmu. Kau kerjakan secara kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, kerjakan.
Kenapa? 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 Nama organnya baru dijelaskan. Kan tadi Bu bilang tujuan kita kan tadi ada itu mendeskripsikan, mendefinisikan atau mengidentifikasi jenis-jenis organ beserta fungsinya. Cepat dikerjakan. Cari masing-masing ini apa? Ini mulut apa koknya? Enggak, buat aja. Bisa kan? Gampang kan? Di sini dari nampak masing-masing kasih ininya. Iya, nanti udah ada dapat dua bukunya. Udah. Esophagus kerongkongan. Itu bahasa ilmiahnya. Kerongkongan.
Udah. 5 menit lagi ya. Udah. Jadi padat. Oke, udah selesai. Belum, Bu. Agar makanan tidak jatuh. Udah.
Tadi kata ibu itu nanti masuk ke paru-paru makanan. Coba. Siap? Dan kita mulai. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompoknya. Bu, tadi yang ibu bilang saluran pernapasan itu apa namanya? Jaring tenggorokan. Kerongkongan. Kalau tenggorokan pernapasan. Esofagus. Oh, pertanyaannya yang kedua. Kenapa? Hah? Iya, yang kedua kan. Kenapa makanan itu kan? Esofagus, kerongkongan. Sudah siap? Oke, kita mulai. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Gimana kelompok 1? Udah siap? 2? Udah? Mau tampil duluan? Kelompok 3? Rizky, mau tampil duluan? Boleh tiga kan? Ya semua satu kelompok maju. Sudah, kelompok 3 dulu, kelompok 3. Ayo semua, Noel. Perhatikan ya, kalau misalkan ada yang belum kau pahami dari penjelasan mereka atau beda mungkin dari jawabanmu, bisa kau pertanyakan kembali. Ya? Oke. Udah? Selesai. Semua fokus pada temanmu yang mau tampil. Oke? Fokus sama temanmu yang mau tampil ya. Sama kita bilangnya anak. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Mulut. Mulut fungsinya adalah untuk menghancurkan atau menghanguskan makanan. 2. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah untuk mendorong atau mengalirkan makanan ke lambung. 3. Lambung berfungsi ialah mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. 4. Usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk menghancurkan sisa makanan yang tidak bisa dicerna. 5. Rektum. Rektum berfungsi untuk menyimpan sisa-sisa makanan yang ditekan menjadi padat lalu dikeluarkan dari anus. 6. Anus. Anus berfungsi mengeluarkan sisa makanan. Udah? Itu tadi penjelasan mereka tentang organ yang ibu kasih tadi ya. Coba tunjukkan dulu yang mana tadi namanya mulut. Nomor 1 kan? Jadi apa? Nomor 1, nomor 2 katanya kerongkongan, ya kan? Nomor 3 dan seterusnya. Udah? Yang kedua, apa tadi tugasmu yang kedua? Yang kedua, baca. Apa diskusi kalian? Kenapa? Karena akan terjadinya kesedak. Akan terjadi kesedak. Oke. Terus lanjutkan. Kan belum selesai kan?
Bagaimana dengan teman-teman? Apakah kamu gitulah? Demikian hasil dari presentasi kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Oke. Udah, Ibu rasa cukup lah ya, mengingat waktu ya. Ibu rasa cukup satu perwakilan daripada kelompok untuk tampil ke depan ya. Kita ingat waktu ya. Oke, setuju? Atau ada yang mau tampil lagi? Boleh satu lagi Ibu kasih kesempatan? Nomor 2, nomor 1, Happy. Oke. Tadi kan tidak ada pertanyaan ya. Mana tahu ini beda dengan apamu. Coba silakan kamu tanyakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang organ pencernaan. 1. Mulut mencakup sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang dibawa dengan gigi dan lidah beserta enzim. 2. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah membawa udara ke paru-paru serta satu saluran lainnya yang menuju ke saluran cerna. 3. Lambung. Lambung memiliki fungsi pencernaan yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibantu dengan enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. 4. Usus halus. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lain. 5. Usus besar. Di dalam usus besar terdapat proses penyerapan air dan sisa makanan siap dikeluarkan. 6. Rektum dan anus. Menerima dan menyimpan feses dari usus besar untuk sementara. Anus untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Pertanyaan kedua, kenapa kita dilarang makan sambil berbicara? Karena dapat meningkatkan resiko tersedak saat makanan masuk ke saluran pencernaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Pas? Pas, bisa kita tutup dengan kelompok 2 aja? Sama jawaban kalian situ saya rasa sama semua ya? Sama? Ada bedanya? Coba Dinda, bagaimana dari kelompok kalian? Terutama yang alasan yang nomor 2 aja ya. Yang nomor 2 apa? Coba berdiri. Kenapa kita dilarang makan sambil berbicara? Karena kalau kita makan sambil berbicara, makanan tersebut akan masuk ke dalam saluran pernapasan karena berbicara sambil bernapas. Oke, terima kasih Dinda. Sedikit Ibu kasih intinya, terkhusus yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 saya rasa penjelasan dari masing-masing itu hampir sama semua ya. Sama yang sudah saya tampilkan tadi di depan. Untuk yang nomor 2, kenapa kamu dilarang makan sambil berbicara? Kalau tadi kamu perhatikan, sebenarnya di kerongkongan itu kan dia ada percabangan. Ya, ada percabangan. Kalau tadi yang ada, mana tadi? Yang ini ada percabangan dia di sini. Satu, percabangan itu satu larinya itu ke organ pernapasan, satu lagi larinya ke organ pencernaan makanan. Jadi ketika kamu makan sambil berbicara, katup epiglottis yang ada di sini, katup epiglottis. Kalau dilihat itu kerongkongan itu bentuknya semacam leher ayam yang kayak apa, dia berbentuk cincin-cincin itu. Pernah makan leher ayam? Pernah? Bagaimana kau lihat bentuknya? Bagaimana? Kan dia kayak bercincin-cincin kan? Ya kan? Nah di situ percabangannya itu, katup epiglottisnya itu ketika kita makan dia akan tertutup. Jadi jalurnya pas masuk ke mana?
itu lebih sakit ya. Pernah kan kau merasakan seperti itu? Tersedak sampai sakit, nasi keluar dari hidung. Akibat apa? Makan sambil berbicara. Jadi ketika orang tuamu melarangmu makan yang benar, punya makanan itu yang benar, makan itu jangan sambil berbicara, ada manfaatnya loh. Makanya kau dengarkan cakap orang tua, nasihat orang tua itu penting demi kebaikanmu, ya kan? Oke, bisa? Bisa? Kita tutup ya. Kita anggap selesai materi kita tentang, silakan duduk. Materi kita tentang organ pernapasan, organ pencernaan makanan pada manusia. Ada pertanyaan? Gak ada? Tadi Ibu udah kasih refleksinya kembali ya, refleksinya. Sekarang bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Mengembirakan? Pahamkan bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuhmu, terutama dalam hal makanan, ya kan? Jadi jangan hanya sekedar makan, tapi kau tidak tahu apa fungsinya. Sudah? Oke? Sekali lagi silakan berdiri, kita tutup pembelajaran